Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Kemarin Marten Paes memang baru saja kembali merantau ke Amerika setelah sebelumnya sempat stay beberapa minggu di Indonesia atau tepatnya di Bali. Namun sebelum itu ternyata Marten Paes sempat curhat bersama salah satu YouTuber asal Belanda. Yang mana Bang Paes mengaku rindu untuk pulang ke Kediri, terutama kangen melihat kenangan bersama sang nenek yang telah wafat. Dari sinilah yang membuatnya timbul rasa nasionalisme yang erat dengan Indonesia. Bahkan ia ingin menunaikan kado untuk sang nenek saat membela timnas Garuda. Di sisi lain, ada Kevin Verdonk yang menjadi bintang tamu pertama di channel The Highway, podcast milik Tom Hay. Di sana Verdonk dan Hay saling bertukar cerita, terutama di matchday kemarin. Menariknya, kedua pemain timnas tersebut pasti juga ingin melihat laga selanjutnya, di mana skuad Garuda juga harus berjuang lebih ekstra untuk bisa bersaing sampai titik darah penghabisan di round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Di situ juga ada pesan tersirat untuk Sintayong sih, yang mana semua kembali tergantung pelatih menurunkan pemain. Dan inilah berbagai cerita unik dari para punggawa Garuda. In this game we play, gonna seize the day. Diketahui sudah sejak kemarin Verdonk diundang oleh Prof Hay ke podcast miliknya untuk menjadi bintang tamu pertama yang dipanggil olehnya. Namun baru sekarang bincang-bincang dalam podcast The Highway tersebut baru tayang. Didampingi oleh rekannya, Tom Hay saling bertukar cerita dengan Verdonk. Salah satu cerita menariknya ketika laga timnas Indonesia bisa bangkit meraih kemenangan atas Saudi. Di mana menurut pandangan Prof Hay di situ, peran Verdonk sangat penting. Meski di luar lapangan lebih dominan sosok lembut, nyatanya di atas lapangan peran Verdonk sekrusial itu. Dia orang yang santai di luar lapangan. Ini lucu, karena kalau di dalam lapangan seperti berubah. Dan Anda bisa lihat dia di pertandingan timnas. Dia seperti pakai 5 baterai. Terus bermain, berjuang, maju ke depan. Di pertandingan terakhir dengan bola untuk Lino. Kamu adalah bek kiri. Dan pada saat serangan balik, kamu ada di sayap kanan. Dan dia terus berlari. Jadi menyenangkan melihat ketika pertandingan dimulai. Dia adalah orang yang sangat berbeda. Pujian Hay untuk Verdonk dalam podcast The Highway. Menanggapi hal itu, Verdonk pun berputar memuji Tom Hay yang menurutnya memang seperti sosok profesor ketika di dalam lapangan. Lebih lanjut, host yang merupakan rekan Tom Hay juga penasaran dengan asis yang diberikan Verdonk kepada Marcelino pada gol kedua ke gawang Saudi. Di situ Verdonk juga ternyata tak menyangka akan mendapatkan bola yang mana niatnya hanya ingin berlari sekuat tenaga untuk memancing lawan. Namun akhirnya justru berbuah asis dari jerih payahnya. Setelah gol tersebut Marcelino berselebrasi namun tak terlihat sosok El Ninja yang hilang entah di mana. Verdonk pun mengakui semuanya jika dirinya sudah tak kuat untuk berlari mengikuti Marceng yang berselebrasi. Pemain Nijmegen ini mengaku setelah gol tersebut terjadi, ia berjalan ke arah samping lapangan untuk menenggak air putih. See what happened. Hey, it was a great ball you gave to Lino, and then we already described the goal for Tom because Tom, you were with Ragnar, right? With the celebration. Yeah. You were standing there. Where were you? Remember that? I think he was just taking a... I was Taking some rest. first I was running also to the corner. Yeah, and then you saw it's too far. No, and then I thought First I run to you. Yes. There were a lot of guys because he made the run first and Lino was already gone. So the first You go to the guy of the assist. the first person everyone saw was Calvin. And then I went left to the dugout Yeah. and take some water. Sungguh patut diapresiasi perjuangan El Ninja, teman-teman. Mereka melanjutkan obrolan mengenai kondisi skuad Garuda yang sekarang. Tom Hay menilai sudah banyak peningkatan. Timnas Indonesia mencatatkan diri sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Datang sebagai tim yang diremehkan, Indonesia saat ini duduk di posisi 3 klasemen dan membuka peluang lolos ke putaran keempat. Kemenangan atas Arab Saudi juga membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Tom Hay sendiri menjelaskan bahwa kondisi di timnas Indonesia saat ini berbeda dari sebelumnya. Perlahan, Sintayong bisa menemukan formula terbaiknya dan Indonesia jadi salah satu tim yang menjadi ancaman dengan kepercayaan diri tinggi saat datang ke lapangan.
Saya pikir sebelum kami datang terkadang kami merasa puas jika bisa bersaing. Ya, itu adalah permainan yang bagus. Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan hasilnya dan kami melanjutkan. Saya pikir kami juga membawa sesuatu yang ekstra. Kami sangat yakin dengan hal itu mungkin terjadi. Apa yang Anda lihat sekarang di depan publik adalah semua orang benar-benar percaya bahwa kami bisa memenangkan pertandingan tersebut. Itu merupakan perubahan besar dalam mentalitas, ucap Tom Hay. Sama seperti Tom Hay, Verdonk juga berpendapat demikian. Namun bagi Verdonk, memang konsistensi harus tetap dipertahankan untuk menjaga mental serta kepercayaan diri sebagai pendorong. Saya pikir kami benar-benar yakin bahwa kami bisa mencapainya. Saya pikir kita harus memberi mereka contoh yang baik untuk ditunjukkan kepada mereka, terang Verdonk. Nah, disinilah peran Sintayong juga harus benar-benar pas. Bagaimana kemarin saat menghadapi Saudi, Verdonk ditempatkan sebagai bek yang bekerja ekstra. Dan ini juga sekaligus pesan untuk Sintayong untuk tak terlalu banyak merotasi pemain. Entah menghadapi negara manapun, pemain sekaligus skema harus bisa tetap dipertahankan sebagus mungkin. Bukan waktunya mencoba-coba lagi, soalnya udah tinggal 4 laga tersisa coy. Tapi percaya deh sama Sintayong, udah nggak bakal terjadi lagi. Soalnya kan udah ada AFF yang dijadikan ajang coba-coba taktik dan pemain. Marten Paes rindu kampung halaman sang nenek. Selain cerita dari Verdonk dan Tom Hay, kini kita beralih ke cerita Marten Paes yang sebenarnya sudah balik ke Amerika setelah seminggu lebih berlibur di Bali. Namun ternyata ada cerita keinginan Marten Paes yang sebenarnya ingin mudik ke Kediri, kota di mana sang nenek lahir. Kini memang neneknya Bang Paes sudah tiada. Meski begitu, Marten Paes pun mengaku rindu suasana yang membuatnya ingin berkunjung lagi ke Kediri. Terlebih, saat ini sosok yang sering menceritakan keindahan kota tersebut kepadanya sudah tiada. Nenek Marten Paes wafat pada awal tahun ini karena penurunan kondisi kesehatan. Ya, saya tahu betul. Saya mendapatkan banyak cerita tentang kota ini dari nenek saya. Kediri adalah kota yang sangat berkesan baginya. Beliau selalu bercerita dengan semangat tentang apa saja yang ada di sana. Beliau sangat merindukan tahun-tahun terakhirnya saat di sana. Bercerita juga tentang beberapa momen saat bersama saya di sana. Saya menantikan kesempatan untuk mengunjunginya lagi. Karena sebulan sebelum beliau wafat, kami membicarakan banyak hal tentang kota ini. Tentang kenang-kenangan di sana, cerita-cerita indah yang menjadi bagian dari kenangan saya juga. Ungkap hati Bang Paes dikutip dari Kita Garuda. Marten Paes ingin memberikan kado spesial untuk sang nenek. Dalam sesi wawancara lain, bersama YouTube asal Belanda Noah Zeeuw, Marten Paes juga menceritakan kedekatannya dengan sang nenek. Menariknya, sebelum neneknya meninggal ternyata Bang Paes sempat mengobrol dengannya lewat panggilan telepon. Saat itu Marten Paes yang belum menjadi WNI berjanji akan membela negara kelahiran neneknya untuk berjuang bersama Garuda sebagai kado untuk sang nenek. Sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, nenek saya lahir di sini. Ya, di Pare, Kediri. Jadi akhir tahun lalu saya menerima telepon sebelum nenek saya meninggal dunia. Bagi saya, itu adalah momen yang tepat untuk memberinya kenangan istimewa. Juga memberitahu bahwa saya akan bermain untuk Indonesia, ujar Marten Paes di YouTube Noah Zeeuw. Tak hanya itu saja, Marten Paes kini juga ingin memberikan yang lebih spesial untuk sang nenek. Kiper FC Dallas itu pastinya ingin mengawal gawang timnas sampai membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sebuah mimpi yang ketika terwujud bisa membuat sang nenek sekaligus seluruh rakyat Indonesia terharu. Tentu saja, untuk mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia bukanlah hal yang mudah. Meski pintunya sudah terbuka cukup lebar di round ketiga, namun segala pengorbanan sampai titik darah penghabisan wajib ditunaikan. Apalagi kita sebagai supporter hanya bisa mendukung bagaimanapun nanti hasilnya. Entah mendukung lewat layar kaca maupun secara langsung, gak masalah teman-teman.
Asal jangan ada yang terpecah belah antar supporter aja coy. Soalnya akhir-akhir ini banyak yang berupaya memecah kekompakan fans Garuda. Past mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.